Peristiwa Tim-Tim menjadi kontroversi di Indonesia karena masyarakat merasa tidak mendapat informasi yang benar, terutama pada deklarasi Balibu. Karena deklarasi itu nampaknya dirancang dan direkayasa oleh pihak intelijen kita di Pulau Bali dan isinya dinilai penuh dengan kebohongan, serta dikuatkan dengan terjadinya kekalahan Indonesia pada jajak pendapat di Tim-Tim pada 1999. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Pertempuran ini menjadi perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyaknya pejuang yang gugur dan menjadi korban membuat rakyat Surabaya makin menunjukkan semangat yang membara dan tak kenal menyerah. Oleh karena itu, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan sebagai penghargaan atas jasa pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Konferensi ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sunaryo, pada tanggal 18 April hingga 24 April 1955. Peristiwa Rengas Dengklok adalah suatu pendesakan kepada Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang dilakukan di rumah pengasingan di Rengas Dengklok. Dualisme kepemimpinan nasional adalah jalannya suatu pemerintahan dipimpin oleh dua orang pemimpin. Indonesia pernah mengalami dualisme kepemimpinan nasional ketika Soekarno dan Soeharto memiliki perbedaan penafsiran mengenai Super Semar. Soeharto menganggap bahwa Super Semar merupakan penyerahan kekuasaan, sedangkan Soekarno merasa bahwa Super Semar hanyalah perintah pengamanan saja sesuai konstitusi. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Gerakan 30S PKI merupakan gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini, PKI melakukan penculikan terhadap 7 jenderal besar negara Indonesia. Dari pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini, kita tidak boleh melakukan pengkhianatan, apalagi terhadap negara kita sendiri. Ukuran Margarana. Perang ini dimulai saat Belanda membawa pasukan dan mengepung desa yang menjadi lokasi pertahanan rakyat Bali. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1946. Perlawanan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus melawan demi menegakkan kemerdekaan Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban dari kedua belah pihak. Peristiwa tersebut termasuk dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Super Semar adalah surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno untuk diserahkan kepada Soeharto. Saat itu, Soeharto merupakan Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib. Kabarnya, Soekarno dalam surat itu memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Akan tetapi, Soeharto malah memanfaatkan surat ini untuk menggulingkan Soekarno. Serangan umum 1 Maret merupakan respon atas agresi militer Belanda kedua. Peristiwa ini bermula dari pendudukan Belanda terhadap Yogyakarta yang kala itu berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Dari kisah dan semangat juang peristiwa serangan umum 1 Maret, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Berjuang di dalam kondisi terburuk sekalipun, bahkan pada saat orang lain menganggap kita tidak mampu, jika kita berjuang, kita pasti bisa.